Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para kiai, para guru-guru yang sangat saya hormati dan muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mungkin di sini adalah pertama kali semenjak kita beberapa bulan ini mengalami lockdown atau stay at home, yang mana kita sekarang sedang diuji oleh Allah bumi ini dengan adanya wabah virus. Maka kita pada malam hari ini menjaga jarak, kenyataannya tidak. Kita seakan pakai masker padahal tidak. Formalitas masker itu. Ada disinfektan juga nggak disemprot. Nah ini kenapa kita pakai masker begini? Apa kita takut virus? Bukan masalah takut. Masalahnya adalah ikhtiar. Kita menghormati ilmu. Gusti Allah itu sangat menghormati dan menghargai ilmu. Allah itu alim, yuhibbu alim. Jadi karena memang para ilmuwan ini menganjurkan kita untuk melakukan protokol supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir penularan virus. Nah ini harus kita lakukan ya, agar kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat banyak. Bukan masalah kita takut, masalahnya kita itu NU. NU itu himayatul ummah kok. NU itu lebih utama menjaga umat. Maka beruntung sekali kita ditakdirkan, dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang berkontribusi, peduli, bahkan berperan di NU. Karena NU maka Indonesia ini damai. Karena NU maka Indonesia tetap NKRI. Karena NU Indonesia Pancasila tetap jaya. Nah, maka kontribusi kita baik di Ansor, Pagar Nusa, baik di Banom-Banom manapun yang itu masih Banom NU, kita sama dengan orang-orang yang memperjuangkan negara ini dan memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari Banom yang terkecil pun itu sama, nilainya sama. Kita pejuang besar. Innalil wasail hukmal maqasid. Jadi Ansor, Banser, Pagar Nusa itu adalah wasilah terwujudnya negara yang adil makmur, bersatu sesuai perintah Allah. Maka NU lah yang merekatkan persatuan itu, dan kita bersyukur. Maka kalau kata saya ini, kita ngumpul-ngumpul begini, murid-murid ajaran guru-guru kita, sesepuh kita, yaitu menghidup-hidupkan NU. Kalau tadi Mas Darmaroh katanya bangkit berulang-ulang, kalau kata saya bangkit itu sekali aja. Marroh itu sekali ya, dorbatan mukul sak pukulan, nahdotan bangkit sak bangkitan. Artinya ya kalau kita terus bangkit tumbang bangkit itu jadi mayat hidup. Bangkit sekali jangan pernah jatuh. Nah itu ulama kita ketika NU bangkit, ulama-ulama bangkit, tidak pernah jatuh. Jangan sampai kita sekali di NU tetap NU, sekali bangkit sudah jangan pernah jatuh lagi, sekali saja. Nah ini menurut saya, kita kumpul-kumpul seperti ini melakukan kegiatan-kegiatan NU itu lebih utama daripada kita zikir di rumah semalam suntuk. Karena apa? Zikir itu ngurusin pribadi.
Sholat qiyamul lail itu ngurusin pribadi, tapi ber-NU ini kita ngurusin negara. Ber-NU kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nabiyah. Ber-NU kita melindungi seluruh rakyat, seluruh makhluk, bukan hanya muslim. Non-muslim dilindungi, bukan hanya masjid, gereja dilindungi. Ya, itu hebatnya NU. Maka al-amalul muta'addi khairum minal qasir. Amal yang berlanjut yaitu lebih baik, lebih utama daripada amal yang tidak berlanjut. Kalau pikir untuk sendiri, ngapain kita di sini? Kita ngurusin bangsa, ngurusin akidah yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari rakyat. Nah itu, jadi ini lebih utama. Kita jangan ragu, kita menjadi wasilah. Ketika bangsa ini rekat NKRI untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap utuh di negeri ini, maka kitalah yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang berjuang di sini, karena wasilahnya kita. Maka sama nilainya. Bahkan Abah Lutfi yang terkenal wali, beliau sampai begitu, seandainya aku dapat tiket masuk surga, Banser saya suruh masuk duluan. Kenapa? Karena kiai-kiai itu merasakan bagaimana perjuangan Banser, penderitaan Banser. Kadang-kadang Banser itu udah nunggu dari kemarin, kiainya gak jadi datang. Kiai enak datang langsung duduk makan. Banser dari kemarin kadang berkat kehabisan. Ya, itu makanya kasihan punya Banser itu. Nah ini sampai habis itu dia. Maka harus yakin. Saya sebenarnya ini kepengen menyampaikan hadis yang baru kemarin ini saya kaji sama santri-santri, dan itu kelihatannya penting sekali untuk bekal kita. Tapi saya nggak hafal hadisnya, panjang banget. Ini kudu pakai kitab ini. Saya nggak bawa kitabnya, ada kitab Bidayatul Hidayah, Maraqil Ubudiyah. Mumpung banyak kiai, saya minta dikoreksi. Nah ini jadi bukan kitab saya, ini kitab siapa nggak tahu, yang jelas kuning botak supaya ke kiri rada pantas jadi mustasar gitu. Khawatirnya saya jadi suri ya. Jangan yang ini. Ini Maraqil Ubudiyah halaman 80. Ini hadis yang terkesan sekali membaca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rawa Ibnul Mubarak bi isnadi an rajul annahu qala li Mu'adz. Hadis ni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak itu anaknya Bapak Mubarak. Dengan isnadnya dari seorang laki-laki, ditafsiri di sini bahwa seorang laki-laki itu adalah Khalid. Ya, Khalid. Nah itu dia dari seorang laki-laki yang disebut Khalid bin Mi'dad, bahwa Khalid ini mengatakan kepada Mu'adz, "Ni Mu'adz, hadis ni hadisan sami'tahu min Rasulillah." Coba sampaikan hadis kepadaku, sebuah hadis yang langsung kau dengar dari Rasulullah. Dia minta kepada Mu'adz bin Jabal. Qala fa baka Mu'adz hatta dhanantu annahu la yaskutu.
Summa qala wastauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqa'i. Jadi ketika diminta hadis, Mu'adz itu menangis. Nangis sak kenceng-kencengnya sehingga aku kira dia nggak bisa diam. Wah, ini nangis kayak gini kayaknya nggak bisa diam ini. Saking marah dan berarti nangis. Kemudian Mu'adz setelah nangisnya reda berkata, wastauqa ila Rasulillah, berindunya, kangennya kepada Rasulullah dan ingin bertemu. Terus dia mengatakan, summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, aku mendengar Kanjeng Rasul berkata kepadaku, ya Mu'adz, inni muhaddithuka bihadisin in anta habita nafa'aka indallah wa in anta dhayya'ta wa lam tahfadhu in qata'at hujjatuka indallah ta'ala. Ini kita nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya ya, makanya salah semua kayaknya. Dia nyimak ngarep-ngarepin ada yang salah harokatnya. Bisa, kalau Rasulullah kan buang hurufnya. Nah ini terus kemudian kata Nabi, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku akan mengomongimu, menghadisimu dengan hadis, kalau kamu menjaganya maka akan manfaat nanti di sisi Allah, dan kalau kamu menyia-nyiakannya dan tidak menjaganya maka argumenmu di sisi Allah akan terputus yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqas samawati khalaqas sab'ata amlak qabla an yakhluqas samawati wal arda. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan 7 langit dan bumi. Jadi sebelum Allah bikin 7 langit, 7 bumi, Allah ciptakan 7 malaikat. Faja'ala li kulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha fatas'alul hafadhu bi amalin 'abdi. Wah, ini kayaknya kalau dibaca hadisnya lama ini ya. Masukin aja lah. Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 malaikat. Sebelum Allah menciptakan 7 langit, maka Allah jadikan bagi setiap langit itu 1 malaikat penjaga, 1 banser, 1 keamanan di langit itu. Sehingga malaikat pencatat itu kemudian naik membawa amal seseorang dari pagi sampai sore. Amal ini bercahaya lahu nur kanuri syamsi. Jadi malaikat pencatat amal dari pagi sampai sore ini membawa amal seorang hamba yang luar biasa. Wong amal kok lahu nurun kanuri syamsi, bercahaya seperti matahari. Malaikat sampai kagum, amal kok bagusnya begini. Dibawalah amal itu oleh malaikat. Kemudian malaikat penjaga al-malakul muwakkalu bihadil hafadhah idribu bihadal amal wajah sahibi, pukulkan amal ini ke muka yang punya. Amal, kata malaikat pencatat ini mantap banget, bersinar seperti sinar matahari. Tapi ketika sampai di langit pertama, apa kata malaikat penjaga langit pertama? Idribu bihadal amal wajah sahibi, hantamkan amal ini ke muka orangnya. Kenapa begitu? Ana sahibul ghibah amaruni rabbi alla ada'a amanan minal ghib maligataban nas yujawizuni labayi. Aku adalah malaikat pengkoreksi ghibah, maka tidak boleh ada amal yang melewatiku yang di situ ada ghibah. Jadi kalau kita ghibah, ngomongin orang, caci maki, itu amal kita sebaik apapun di langit pertama mentok. Ini bahayanya itu. Bahayanya kita gosip, ngomongin orang. Itu berarti kalau kita pernah gibah, punya dosa gibah, sehebat apa amal, mentok di langit pertama, nggak bisa naik langit kedua, balik lagi ke bumi. Itu termasuk amalan dunia.
Kemudian ada lagi malaikat pencatat dengan amal soleh min amalil abdi lahu nurun wa tuzakkihi wa tukassirahu hatta tablugha bi ila sama'i sani. Ada lagi malaikat kedua, ini pencatat bahwa amal seorang hamba, amal itu bercahaya dan dianggap oleh malaikat, banyak sekali ini amal. Maka ketika sampai langit kedua, itu amal nggak ada gibahnya. Orang ini nggak pernah gibah, sehingga lulus dari langit pertama naik ke langit kedua. Tapi kata malaikat penjaga langit kedua, ibu wadribu bihadzal amal wajha sahibi innahu arada bi amalihi arada dunya ana malakul fakhri amal rabbi alla ada amalahu yujabizuni la ghairi. Ini amal ini udah hantamkan ke mukanya. Aku malaikat penguasa fakhr, penguasa kebanggaan. Enggak ada orang-orang kok punya sifat kebanggaan, berbangga-bangga di dunia melewati. Innahu kana yaftakhiru 'alan nas bi majalisihim. Nah, ini sesungguhnya dia itu orang yang suka membanggakan diri di majelis. Ya, ini kayaknya amal kita aduh. Ya, kita suka bangga, kita senang dipuji, kita senang di alam, kita senang duduk deretan depan, nggak senang di belakang. Kita maunya paling kesebut, nah mentok di langit kedua, sehebat apa amal. Ya, maka diajarkan kita berarti supaya menghindari sifat kebanggaan. Akhirnya naik ke langit ketiga, malaikat pencatat membawa amal seorang hamba penuh dengan cahaya dari min shadaqatin wa sholatin wa siyamin qad a'jaban hafadhu. Wah, malaikat sampai kagum sholatnya, puasanya, lebaran aja puasa, saking hebatnya. Sholatnya, ya, bahkan sedekahnya. Jangankan perawan, janda-janda disedekahi. Makanya nyanyinya dia kadang beda. Obul wadon, minal, bukan waton, wadon. Akhirnya payujawizu nabi ilas sama isali sapayakullahum al-malakul muwakkal biha. Akhirnya karena memang amalnya bagus, enggak ada ghibah, enggak ada kebanggaan, lulus ke langit ketiga. Tapi ketika sampai langit ketiga, wah, hantamkan amal ini ke yang punya. Kenapa? Ana malakul kibri, aku malaikat pengkoreksi ketakaburan, kesombongan. Ini orang ini sombong ini. Pokoknya dia sombong, dia merasa paling hebat, paling besar, paling dihormati. Ini nggak bisa naik, nggak bisa lewat ke langit keempat. Maka kalau kita punya sifat takabur, sifat sombong, amal kita mentok di langit keempat, ya, nggak bisa naik ke langit kelima. Akhirnya ada yang lulus dari langit keempat, nggak punya ghibah, nggak punya fakhr, nggak punya kesombongan, naik ke langit keempat. Kemudian setelah sampai langit keempat, maka malaikat pencatat ini dia mengatakan, hantamkan amal ini ke wajah yang punya wadhru wabatnahu ana sahibul ujbi. Aku malaikat penguasa ujub, ya, penguasa merasa kagum kepada diri sendiri. Maka orang ini dia itu ketika beramal, idza amila amalan adkhalal ujba fihi. Orang ini kalau beramal ujub, dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Oh, saya malam-malam sholat, yang lain wah tidur semua, neraka itu. Saya mau sholat malam-malam sholat, tapi siang enggak, sama aja. Akhirnya lulus di langit keempat, naik ke langit kelima. Bi amalil abdi ila sama'il khamisah
ka'annahu al-arus al-mazbufah ila ba'liha. Wah, kayak pengantin. Kayak pengantin di pelaminan. Amal itu diiring pakai robana, wah luar biasa. Akhirnya sampai di langit kelima, maka malaikat mengatakan, hantamkan amal ini ke yang punya, wa ahmiluhu ala atiki, dah gantungkan di lehernya. Ana malakul hasad innahu kana yahsudu man yata'allam wa ya'malu bimithli ma'amalihi wa kullu man kana yakhudhu fadlan min al-ibadah kana yahsuduhum wa yaqa'u lahu wa yaqa'u bihi. Ini orang ini hasud ini. Dia kalau ada orang belajar, ada santri, ada orang beramal punya kelebihan, dia hasud. Hasud itu nggak senang melihat orang senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau melihat orang susah, dia ketawa dia susah. Tapi kalau melihat orang senang, susah dia. Makanya nanti ketika kau bercap, kalau yang gagal kau nggak senang, wah ini bahaya. Atau yang jadi kok senang, bahaya juga. Wah gagal, ngeri. Pokoknya nggak bisa naik, nggak bisa lewat ke sana. Nah, lulus dari ghibah, fakhr, takabur, lulus dari hasud, naik lagi, dari ujub lulus, naik lagi ke langit ke-6. Ya, itu amal luar biasa. Lahu da'un qadawi syamsi min salati wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyam. NU-nya aktif, ansornya aktif, jihadnya aktif, sedekahnya, umrohnya, hajinya. Bahkan kadang-kadang bukan bulan haji, haji dia saking hebatnya. Walaupun haji nutup, dia tetap berangkat. Nggak tahu lewat mana gitu ya. Akhirnya malaikat kagum. Tapi ketika sampai di langit ke-6, kata penjaga langit ke-6, kibu wadribu bihadar amal wajah sahibi innahu kana la yarhamul insan qat min ibadillah asabahu bala'un wa maradun bal kana yashmatu bihi